Halo guys, balik lagi bareng aku. Dan di video kali ini nih, nah, sesi Naspat with Talk. Nah, kita bakal ngomongin apa? Tunggu dulu, sabar dulu, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Kalau menurut lo suka, langsung aja di like. Sesi kali ini kita bakal ditemenin sama Naspat with Talks. Ya, ini gue udah beli Naspat. BTW ini kurang iwak, kurang awak nasi Naspat asli nasi Padang. BTW gak usah salpok itu pakai meja atau pakai apa, ini pakai kasur ribet ya guys ya. Tenang aja tadi seperti ya. Asik momen satisfyingnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, moment of truthnya nih. Nah, Masya Allah, tabarakallah bos. Lo bisa lihat sendiri guys. Sebentar kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gue suka ada sayurannya nih. Ada apa nih? Godong pepaya nih. Kok pepaya sih? Godong singkong anak timun 2 nih. BTW nih, gue belinya di daerah Solo di harga 17. Ini dengan ayam segini dan segala perintilannya nih ya, menurut lo worth it atau enggak? Karena gini, apa ya, gue juga nemuin juga, maksudnya tuh Naspat juga gitu yang di harga 10 ribuan gitu pakai ayam, tapi dengan catatan ayamnya yang nggak segede ini gitu ya. Jadi bisa dibilang mulai dari nama Naspatnya, terus ayamnya juga tuh pengaruh banget sih ya di harganya. Dan karena gue ada nih, kita bakal pakein kayu-kayunya ya guys ya. Ini bukan, ini tuh keripik tempe. Yang mau juga langsung aja klik link di deskripsi deh, nanti gue bakal cantumin. Aku lihat dulu ya guys. Kita simpenin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bang, sesi kali ini bakal ngomongin apa nih ya? Kita bakal ngegibahin Gen Z nih, kelakuan Gen Z. Bismillahirrahmanirrahim. Emangnya ada apa bang sama Gen Z? Nah, BTW lo kan jual Gen Z. Aduh, kena. Lo pasti pernah lewat di FYP kan, kayak yang Gen Z. Gen Z tuh gak takut apa-apa, tapi Gen Z tuh bukan takut nikah, tapi takut salah pilih pasangan. Ya bener banget. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Gini. Jadi kalau menurut gua, disclaimer dulu. Kenapa Gen Z? Gen Z bukan takut nikah, tapi takut salah pasangan. Nah, itu tuh. Karena lo tahu sendiri kan, ya, data nih nanti gua bakal cantumin di sini datanya tuh bahwasanya
pernikahan yang dimulai dari Gen Z itu emang menurun gitu ya, walaupun emang gencar-gencarnya gitu ya. Apa tuh promosi dari KUA yang jadi bilang kayak lagi aktif ya bun gitu, dan angka pernikahan tuh naik, tapi faktanya emang masih turun drastis gitu ya. Karena gini, bisa dibilang Gen Z tuh apa ya, udah makan semuanya, makan dulu ya. Makan di sini tuh dalam artian mereka udah apa ya, udah melewati masa-masa yang bisa dibilang tuh mulai dari apa tuh, tsunami 2024, terus kiamat 2012, covid 2019, sekarang perang dunia ketiga. Kayak semua fasenya kayak udah dilewatin gitu. Untuk mikir ke arah ke jenjang pernikahan tuh kayaknya belum deh gitu, bukan enggak gitu ya. Itu kalau dari gue pribadi loh ya, belum deh. Kenapa belum gitu? Pertama, ini ada dari gue sendiri ya, belum selesai sama inner chill-nya gitu. Kenapa belum selesai gitu? Masih banyak wishlist yang bisa dibilang inner chill mereka tuh belum kesampaian sampai di usia yang sekarang ini gitu. Notabene ya khusus gue pribadi gitu ya, mulai dari misal kayak makan es krim walls yang tiga warna tuh, makan Magnum, main di playground. Sebenarnya mau satu persatu sih emang udah mulai kesampaian sih, tapi masih banyak hal yang inner chill mereka tuh kayaknya belum kesampaian gitu. Ini jujur dari gue pribadi tuh yang belum kesampaian apa aja sih wishlistnya gitu. Pertama kayaknya tab gitu, punya tab, punya PS itu apa, punya motor udah, mobil, rumah. Jadi gue nggak apa-apa, nggak ada sebenarnya yang mustahil kalau lo emang berusaha gitu kan ya, bener loh. Nah, mulai dari inner chill-nya yang belum kesampaian, terus kedua nih ya, mereka khawatirnya tentang kesiapan mental mereka gitu. Mental kita sekarang kita sekarang ngomongin soal mental ya guys. Tapi makan dulu bentar.
gitu. No cut, no edit ya guys ya. Nah, kalau ngomongin soal mental, kesiapan mental mereka gitu, ya bisa dibilang ya kalau dari gua nih ya, kalau dari gua jujur belum siap. Kenapa? Karena nikah itu bukan soal kayak nikah udah gitu. Kalau sesimpel itu kayak nikah udah gitu. Enggak, tapi lebih ke arah gimana hubungan pernikahan ini tuh bakal dibawa ke arah mana gitu loh. Apalagi notabene lo sebagai laki-laki gitu, lo sebagai kepala keluarga yang harus ngepimpin dua kepala gitu, yang bisa dibilang punya prinsip, punya ego, punya pemikiran sendiri, sudut pandang sendiri gitu ya, punya keyakinan sendiri gitu, yang bisa dibilang lo harus bisa gimana ya, ngambil jalan tengahnya gitu. Dan gimana caranya lo ngebawa keluarga lo ke depannya gitu. Oke lah, lo bisa bilang lo belum ngerasain, lo hanya bisa ngebayangin. Oke, lo bisa nyanggah omongan gue, tapi di sini kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gampang jawabannya. Lo tinggal ngeliat sekeliling lo, nggak usah jauh-jauh deh, dari keluarga lo sekarang, dari keluarga lo sendiri gitu. Coba lo lihat gitu, gimana peran sosok orang tua lo, peran sosok ayah lo, peran sosok ibu lo gitu. Ini sorry to say banget buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang kurang lengkap, atau mungkin tidak mendapatkan peran seorang kedua orang tua gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat ya orang tua kita gitu, kita bisa melihat saudara kita gitu. Dari melihat apa yang terjadi itu, kita sebenarnya bisa ngambil beberapa hal gitu ya, entah itu positif ataupun negatif. Itu jadi ya apa ya, bisa dibilang kayak saku apa ya, bisa dibilang kayak ya pelajaran gitu buat kita gitu, kayak oh gimana orang tua, gimana peran seorang ibu, gimana peran seorang ayah gitu. Dari situ lo seenggak-enggaknya gitu loh ya, bisa ngantongin oh berarti lo bisa bedain gitu loh ya, lo bisa ngantongin, bedain juga bahwasanya oh yang baik, yang benar tuh, yang salah tuh bagian mana. Lo pasti dengan umur lo yang sekarang, Gen Z yang sekarang tuh pasti bisa bedain gitu. Dari hal itu tuh ya jangan sampai ketika oh misal nih ya kayak apa ya, komunikasi, kita ngomong simple aja, komunikasi gitu ya. Gimana orang tua lo komunikasi, kayak misal oh orang tua nih
orang tua gue jarang banget komunikasi, nggak ada sesi diskusi, bisa dibilang nggak ada sesi diskusi, nggak ada sesi sharing dalam keluarga tersebut. Dari hal itu gimana caranya kedepannya nanti ketika lo keluarga, lo punya anak, lo udah ngerasain kan posisi sebagai anak gimana. Nah ketika lo jadi orang tua gitu, ya jangan sampai lo ngelakuin hal yang sama yang lo rasain dulu sebagai anak. Nah di sini nih lo udah bisa nangkep belum? Jangan sampai hal yang lo rasain pas jadi anak lo turunin ke anak lo. Cukup sampai di lo aja gitu. Kayak lo sebagai orang tua, oh jangan sampai nih anak gue nanti ngerasain apa yang gue rasain gitu. Seenggak-enggaknya lo memutus rantai trauma, memutus rantai hal-hal yang gak baik tuh ya lo aja gitu. Nah lo bisa ambil hal-hal itu gitu. Oh gimana caranya bersikap sama anak, oh gimana caranya diskusi, oh gimana caranya parenting. Banyak banget sekarang lo bisa siapin dari sekarang di YouTube, di TikTok, banyak banget sebenarnya edukasi, kreator-kreator edukasi yang emang lo bisa cari gitu. Dan lo pastinya udah bisa memilah dan memilih dong mana konten-konten yang emang gitu lo butuhin dan lo nggak butuhin gitu. Oke, yang ketiga nih, kita makan dulu. Mau? Enggak. Yang ketiga soal finansial. Gen Z lebih milih self reward gitu ya daripada nabung gitu ya. Jujur. Karena bagi mereka tuh udah capek-capek kerja, butuh work life balance yang emang harus dibalance banget gitu ya. Udah capek kerja, masa sih diriku yang seimut cute ini tidak mendapatkan reward? Fuck, kata gue mah fuck banget. Nah dari situ tuh kayak dari segi finansial tuh sebenarnya mereka percaya gitu ya, Tuhan tuh maha kaya gitu ya. Makanya ya mereka ikut berkontribusi buat memutar ekonomi di dunia ini gitu. Dengan cara apa? Self reward dan jajan. Aduh, kurang-kurangnya. Nah dari finansial itu tuh sebenarnya ini bisa dibilang ya ada dampak positif dan dampak negatifnya sih sebenarnya, tergantung duit. Maaf, kenapa gue bilang tergantung duit gitu ya? Oke lah, kalau privilege mereka tuh dari keluarga yang berada nih ya, yang bisa dibilang aduh THR 20 juta, THR 50 juta, unboxing bla 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 dah.
gue nggak bakalan mempermasalahkan akan hal itu. Tapi buat lo yang mungkin bisa dibilang cukup sampai menengah gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa ya, itu hidup lo sih itu ya, gue nggak mau ngurusin. Tapi sebenarnya ke arah lebih ke arah kayak ya secara finansial ya, kesiapan mereka tuh masih bisa dibilang emang kurang gitu ya. Jadi jangan sampai nih ya, karena masalah finansial yang belum matang gitu, maksain buat berkeluarga, dan akhirnya apa ya, perpisahan jadi solusinya gitu. Karena apa, kebanyakan gitu ya, bisa dibilang hampir berapa persen, 80-90% gitu ya, angka perceraian di Indonesia aja deh itu tuh karena ekonomi ya, karena finansial gitu. Jadi yuk sebisa mungkin siapin kayak beresin inner child lo dulu, siapin mental lo, selesain sama diri lo sendiri, dan yang terakhir finansial lo siapin juga gitu. Dan sebenarnya ini video lebih ke arah ya just remember, kayak pengingat juga buat diri gue sendiri gitu ya, bahwasanya ya emang apa sih, nikah tuh bukan hal yang sesimpel itu. Oke lah, kita bisa bilang nikah tuh kayak akad sah, udah. Tapi setelahnya ya lo harus paham dong, jangan sampai kayak cuma karena tuntutan keluarga, tuntutan sosial, tuntutan media sosial ya. Jangan sampai itu ngepaksa lo karena belum siap dengan semua hal yang gue sebutin tadi, lo maksain buat gitu. Kalaupun udah siap ya monggo, terserah gitu. Itu di hidup lo. Kalaupun nggak siap dan lo maksain, sebenarnya hidup lo sendiri juga sih yang ngapain, gue bingung. Oke lah, yang penting ya udah gitu aja gitu. Gue lebih arah lagi main Gen Z itu sih. Lanjut makan dulu deh.
dapat harta karun guys. Ada rendangnya satu ternyata. Hmm. Hmm, hmm. Worth it, ya. Cuma ini sebenarnya sempat beli naspan juga di tempat yang berbeda. Dia tuh lalapanya kacang sama terong gitu ya. Kok beda nih gitu. Tapi jujur lebih suka yang ini itu karena dia daun singkong sama timun. Hmm. Mas lumayan.
Alhamdulillah. Amin ya Allah, terima kasih ya Allah. So, thank you banget buat lo yang udah nontonin makan gua sampai akhir nih. Thank you banget buat lo yang punya gibahan soal Gen Z nih ya. Drop aja di kolom komentar, nanti kita bakal bahas satu persatu. So, thank you banget buat teman-teman semua nih. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa bahagia.